Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maiza Meriatun, NIM 18032 Di sini saya dari EPP kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan mereview tentang jurnal internasional yang berjudul Analisis Stokastik Frontier pada Technical Efisiensi Pertanian Stroberi Kabupaten Purbalingga, Indonesia. Jurnal dari artikel ini adalah Technoscience Journal dengan volume 9 nomor 2 halaman 91 hingga 180 pada tahun 2020. Penulisnya yaitu Irena Kartika Eka Wijayanti. Sedangkan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efisiensi teknis usaha tani stroberi dan faktor-faktor yang mempengaruhi inefisiensi teknis usaha tani stroberi di Kabupaten Purbalingga. Ya, selanjutnya adalah metode penelitian. Jadi metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Dalam penentuan sampel diambil 100 petani stroberi dengan kriteria petani yang telah mengusahakan tanaman stroberi minimal 3 tahun berturut-turut mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Metode pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan catatan, di mana analisis data yang digunakan untuk mengukur efisiensi teknis dan faktor yang mempengaruhi inefisiensi teknis adalah yaitu fungsi produksi stokastik frontier. Selanjutnya adalah hasil penelitian, di mana variabel independen yang digunakan adalah jumlah bibit, jumlah pupuk kandang, jumlah pupuk NPK, jumlah tenaga kerja, jumlah insektisida, jumlah fungisida, dan varietas. Sedangkan untuk variabel dependennya yaitu faktor produksi. Jadi kita lihat dari tabel di samping bahwa nilai parameter sigma kuadrat diketahui untuk usaha tani stroberi sebesar 0,5721 yang dikatakan signifikan pada 0,01 dan dengan tingkat inefisiensi memberikan kontribusi sebesar 57,21% terhadap varians produksi pertanian stroberi. Sedangkan untuk nilai parameter gamanya sebesar 0,9998 juga dikatakan signifikan pada 0,01 dan juga memberikan kontribusi sebesar 99,98%. Terjadi variasi residual dalam model yang disebabkan oleh inefisiensi teknis yang dikendalikan oleh petani. Sedangkan 0,02% disebabkan oleh efek stokastik. Seperti banyaknya hama, banyaknya penyakit, serta karena faktor cuaca dan model ketidakakuratan. Penelitian ini juga menunjukkan ketidakefisienan teknis adalah faktor penting menuju variabilitas keluaran. Selanjutnya, efisiensi teknis usaha tani stroberi. Jadi kita lihat dari tabel distribusi nilai efisiensi teknis usaha tani stroberi di PT Kabupaten Purbalingga pada tahun 2017. Jadi untuk efisiensi teknis atau TE dianalisis dengan menerapkan produksi frontier stokastik model. Efisiensi teknis usaha tani stroberi membutuhkan nilai antara 0 dan 1. Pertanian tidak efisien jika nilai TE-nya lebih kecil dari 0,70. Untuk pertanian dikatakan cukup efisien jika nilai TE-nya berkisaran antara 0,70 hingga 0,89. Dan juga dikatakan sangat efisien apabila nilai TE-nya lebih dari 0,90. Nilai efisien teknis budidaya stroberi di Kabupaten Purbalingga membutuhkan waktu berkisar dari 0,265 hingga 0,994 dengan rata-rata nilai 0,778. Efisiensi teknis 77,80% menunjukkan bahwa sebagian besar petani dapat
produksi sebesar 77,80% dari total input produksi yang digunakan. Dan secara umum, tingkat keberhasilan pertanian stroberi untuk mencapai produksi maksimum yaitu sebesar 77,80% dari perbatasannya. Hal itu menandakan petani masih memiliki peluang untuk meningkatkan produksi stroberi mereka hingga 22,20%, sehingga bisa meningkatkan teknologi dan manajerial mereka serta juga keterampilannya mereka. Selanjutnya adalah faktor inefisiensi teknis. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi inefisiensi teknis dalam setiap sampel dianalisis dengan teknik model efek inefisiensi asli dari stokastik fungsi produksi frontier menggunakan frontier 4.1. Jika parameter inefisiensi teknis suatu variabel memiliki nilai positif, artinya variabel di inefisiensi teknis diartikan mengurangi inefisiensi teknis. Sebaliknya, jika teknologi parameter inefisiensi asli dari suatu variabel memiliki nilai negatif, artinya variabel dapat meningkatkan inefisiensi teknis sehingga meningkatkan efisiensi teknis. Ya, jadi usia dan pengalaman petani dalam bertani stroberi tidak mempengaruhi inefisiensi teknis secara signifikan. Dilihat dari tabel, nilai koefisien pendidikan adalah sebesar min 0,1301. Ini memiliki tingkat yang signifikan pada pertanian stroberi inefisiensi teknis. Tanda negatif yang ditemukan dalam pendidikan formal menunjukkan bahwa pendidikan tinggi diperoleh petani di tingkat inefisiensi teknis lebih rendah. Jadi kesimpulannya, berdasarkan analisis data dari 8 variasi yang diperkirakan relevan, hanya 5 variabel yang memiliki hubungan yang signifikan dan positif dengan variabel produksi, yaitu diantaranya luas lahan, bibit, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk NPK. Sedangkan untuk variabel yang terbukti negatif, hubungannya dengan produksi yaitu fungisida. Sedangkan variabel yang paling responsif adalah pembibitan. Oleh karena itu, ada peluang untuk meningkatkan produksi stroberi dengan meningkatkan keduanya, yaitu kualitas dan kuantitas bibit. Model bertani stroberi di Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah adalah teknis yang sangat efisien dengan berbagai angka efisien mulai dari 26,50 hingga 99,40%. Dengan rata-rata usia 77,80% dan pendidikan formal petani dan jumlah anggota rumah tangga mempengaruhi inefisiensi teknis pertanian stroberi. Untuk meningkatkan pengetahuan petani dan keterampilan, itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk meningkatkan kelompok tani di daerah tersebut dan mendorong petani untuk menjadi bagian dari petani kelompok dengan melibatkan negara bagian, swasta dan universiti ekstensi pekerja dan melakukan studi banding tentang budidaya stroberi ke area lain yang lebih produktif seperti Jawa Barat dan Jawa Timur. Sekian pemaparan dari saya dalam review jurnal kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.